Asuransi, AC Milan untuk persaingan 4 besar. Dalam persaingan menuju 4 besar Serie A, kemenangan di laga-laga krusial melawan rival langsung kerap menjadi pembeda antara tiket Liga Champions dan kekecewaan di akhir musim. AC Milan tampaknya memahami betul hal itu. Seperti dilaporkan La Gazzetta dello Sport, hasil dalam duel langsung antar tim papan atas bisa menjadi semacam asuransi di klasemen. Sebab, jika dua tim finish dengan poin yang sama, rekor pertemuan akan menentukan siapa yang berada di atas. Dalam konteks ini, Milan sedang berada di jalur yang tepat. Meski musim baru berjalan 11 pertandingan, tren yang muncul dari catatan pertemuan antar tim 6 besar menunjukkan Milan memiliki keunggulan tersendiri. Konsistensi mereka dalam laga-laga penting memberi sinyal kuat bahwa skuad asuhan Massimiliano Allegri siap kembali bersaing di papan atas. Juventus siapkan langkah berani bajak Mike Maignan dari AC Milan. Mike Maignan kini jadi salah satu nama paling panas di bursa transfer jelang musim panas. Kiper asal Prancis itu tengah menghadapi situasi kontrak yang rumit di AC Milan, klub yang dibelanya sejak 2021. Meski masih terikat hingga Juni 2026, pembicaraan perpanjangan kontrak dengan Rossoneri dikabarkan macet sejak beberapa bulan lalu. Melihat peluang yang terbuka, Juventus langsung menyiapkan langkah serius untuk merekrut Mike Maignan. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, Bianconeri memandang kiper timnas Prancis itu sebagai kandidat ideal untuk menjadi penjaga gawang utama jangka panjang mereka. Juventus sebenarnya sudah punya kiper top dalam diri Michele Di Gregorio. Namun sebelumnya ada spekulasi bahwa ia bisa cabut dari Turin karena diincar oleh klub-klub Inggris. Maignan, dengan pengalaman dan karismanya, dianggap sangat cocok menggantikan Di Gregorio. Langkah Juventus mengincar Maignan sendiri disebut berasal dari gagasan Damien Comolli. Ia adalah CEO baru Juve dan berasal dari Prancis. Jadi ia paham betul kualitas seorang Maignan. Kagumi Rafael Leao, Mikel Arteta siapkan langkah transfer besar. Performa Rafael Leao untuk AC Milan kembali menarik minat dari klub-klub top Eropa, dengan Arsenal menjadi klub terbaru yang dikaitkan dengan sang pemain. Meskipun klub memiliki kepercayaan diri, Chalked Offside mengklaim bahwa orang dalam menyarankan Rossoneri masih akan mempertimbangkan transfer jika ada tawaran luar biasa yang datang. Mikel Arteta disebut-sebut sebagai pengagum lama Leao. Ia percaya bahwa sang pemain dapat melengkapi Bukayo Saka dengan bermain di sayap yang berlawanan. Namun Milan tidak terburu-buru untuk menjualnya. Bahkan jurnalis Matteo Moretto menyebut dalam video YouTube-nya baru-baru ini bahwa Milan ingin memperpanjang kontrak sang pemain, yang merupakan tanda kepercayaan mereka. Kami berbicara tentang salah satu pemain terbaik di Serie A dan di Eropa. Leao telah menunjukkan bahwa ia memiliki kualitas untuk menjadi salah satu yang terbaik di posisinya, kata Moretto. Maestro, Luka Modric dominasi statistik umpan sukses di Serie A. Paruh pertama musim 2025-26 memungkinkan Serie A untuk mengagumi kehadiran dan permainan berkelas Luka Modric dengan jersey AC Milan. Kontribusi pemain Kroasia itu sangat positif karena berbagai alasan. Dia merupakan seorang juara sejati yang mendominasi klasemen khusus. Berdasarkan unggahan yang dipublikasikan oleh Lega Serie A, mantan pemain Real Madrid tersebut menduduki posisi pertama untuk operan sukses. Gelandang veteran berusia 40 tahun tersebut telah mencatatkan 714 operan sukses hingga saat ini. Di bawahnya, tertinggal jauh, ada Alessandro Bastoni dari Inter Milan dengan 681 operan dan Manuel Akanji dengan 636 operan sukses. Modric jelas menjadi maestro di lini tengah Milan. Kehadiran dan kepiawaiannya dalam mendistribusikan bola telah memberikan stabilitas yang sangat dibutuhkan dalam skuad Rossoneri. Angka statistik ini menunjukkan kualitas teknis dan dominasi pemain asal Kroasia tersebut dalam mengendalikan aliran permainan. Menariknya, meski usianya sudah 40 tahun dan diprediksi hanya akan jadi mentor bagi para pemain muda, namun faktanya Max Allegri masih sangat mengandalkannya. Dia bahkan telah tampil 11 kali sebagai starter bagi Rossoneri di semua kompetisi. Puji Leao, Samuel Ricci, saya pikir Rafa belum tahu seberapa bagusnya dia. Gelandang AC Milan, Samuel Ricci bicara tentang Max Allegri dan kualitas yang dimiliki Rafael Leao. Saya pikir dia belum tahu seberapa bagusnya dia. Samuel Ricci datang sebagai bintang yang diharapkan sebagai pengganti Sandro Tonali. Namun sayang, perjalanannya di Milan sedikit terhambat, mengingat persaingan di lini tengah Rossoneri yang cukup ketat. Ricci kemudian bicara tentang pemain paling dominan di Serie A, di mana dia menunjuk Rafael Leao sebagai pemain tersebut. Namun dia memandang pemain asal Portugal tersebut belum sepenuhnya tahu kualitas yang dimilikinya. Ya, Rafa bahkan tidak tahu betapa bagusnya dia. Saya sangat menyukainya.
Dia selalu siap untuk semua rekan satu timnya. Mungkin dia kesulitan di area ini sebelumnya. Tapi sekarang saya rasa dia 100% fokus pada Milan dan bermain dengan baik, ujar Ricci. Zlatan mendukung upaya AC Milan untuk merekrut veteran Barcelona. Masa depan Robert Lewandowski di Barcelona semakin tidak menentu. Dengan semakin banyaknya indikasi bahwa penyerang veteran itu akan segera hengkang setelah musim ini berakhir. Di tengah ketidakpastian ini, AC Milan muncul sebagai pesaing serius untuk merekrut Lewandowski. Laporan di Italia menunjukkan bahwa Rossoneri telah menyatakan niat mereka dengan jelas kepada agen sang pemain. Dengan menyatakan minat yang tulus untuk mendapatkan tanda tangannya jika Barcelona memutuskan untuk tidak melanjutkannya setelah musim ini. Menurut sumber, Milan yakin mereka dapat memikat sang striker dengan kontrak jangka panjang, menandakan keyakinan pada kemampuannya untuk tampil di level tertinggi selama beberapa tahun lagi. Faktanya, seperti dilansir Sport, tokoh kunci yang mendorong kepindahan ini tidak lain adalah Zlatan Ibrahimovic, yang sekarang menjabat sebagai penasihat olahraga Milan. AC Milan di posisi terdepan untuk merekrut Niclas Füllkrug. Füllkrug telah berjuang melawan cedera akhir-akhir ini, tetapi ketika ia fit, sang penyerang juga gagal memberikan dampak yang diinginkan di lapangan. Nuno Espirito Santo akan berharap untuk meningkatkan performa Irons pada bulan Januari, karena Füllkrug telah diperkirakan akan keluar pada bulan Januari sejak pelatih kepala itu tiba. Füllkrug saat ini absen karena cedera otot, tetapi diperkirakan akan kembali pada periode Natal, karena semuanya sedang dipersiapkan untuk kepergiannya ke E20. Jika West Ham ingin meningkatkan posisi liga mereka lebih jauh dengan Nuno, mereka perlu merekrut pemain yang lebih baik dari Füllkrug. The Hammers mungkin beruntung, karena AC Milan tampaknya menjadi favorit kuat untuk mendapatkan Füllkrug, karena kesepakatan bisa segera diselesaikan. Belum cetak gol di Serie A, tekanan pada Christopher Nkunku mulai naik. La Gazzetta dello Sport menyebut ini sebagai masa sulit bagi penjual balon. Hal ini mengacu pada selebrasi gol khas Christopher Nkunku, di mana dia selalu meniup balon setelah selesai mencetak gol. Nkunku baru mencetak 1 gol saat melawan Lecce di Coppa Italia. Namun, ia belum merayakan satupun gol di Serie A. Balon merah yang ia masukkan ke kaus kaki tetap tersimpan, berharap segera dibutuhkan. Namun para penggemar Milan mulai menghitung dan khawatir. Dia belum mencetak gol dalam lebih dari 250 menit aksi liga. Ia telah menghabiskan 4 jam lebih di lapangan Serie A tanpa mencetak gol. Angka ini dianggap waktu yang lama untuk seorang penyerang yang diandalkan. Nilai pembeliannya secara alami memainkan peran dalam cerita ini. Apakah 37 juta euro terlalu mahal? Menurut media Italia, masih terlalu dini untuk menyimpulkan. Lagi pula ini masih awal November, dan Nkunku adalah pemain kuat. Antara 2021 dan 2023, Nkunku mencetak 36 gol di Bundesliga. Santiago Gimenez mulai memasuki 6 minggu krusial di Milan. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, manajemen AC Milan akan melakukan evaluasi terhadap Santiago Gimenez dalam kurun waktu hingga bulan Januari, sejak bursa transfer musim panas. Sudah banyak kabar beredar mengenai Santiago Gimenez. Ia sempat dikaitkan dengan penjualan atau kepindahan ke Roma dalam kesepakatan pertukaran pemain yang melibatkan Artem Dovbyk. Sayangnya, performa sang pemain di lapangan tidak meredakan spekulasi tersebut. Bahkan kini striker asal Meksiko tersebut saat ini harus absen karena masalah pergelangan kaki, membuatnya semakin dispekulasikan akan pergi. Di tengah rumor yang menyebut Milan sedang mencari penyerang tengah baru, spekulasi tentang masa depan Gimenez pun semakin santer. Terkait hal ini, Fabrizio Romano memberikan pembaruan dalam pembaruan video di kanal YouTube-nya. Kita akan melihat bagaimana dan kapan Gimenez kembali dari cedera ini. Sekarang ada jeda internasional, jadi dia akan lebih memahami kapan harus kembali setelah merasa kembali dalam performa terbaik, kata Romano. Statistik buktikan Milan butuh Adrien Rabiot di Derby della Madonnina. AC Milan telah bermain tanpa kehadiran Adrien Rabiot sejak jeda internasional bulan Oktober. Data menunjukkan Rossoneri membutuhkannya di Derby Milan. Fakta bahwa Adrien Rabiot langsung masuk ke tim utama hanya beberapa hari setelah kedatangannya pada musim panas lalu, menunjukkan betapa Massimiliano Allegri sangat menghargai kualitasnya. Saat menjalani tugas bersama Prancis pada bulan Oktober, sang gelandang mengalami masalah otot yang membuatnya absen selama sebulan penuh. Namun semua tanda-tanda kini menunjukkan bahwa Rabiot akan kembali untuk menghadapi Inter pada 23 November, terutama karena timnas Les Bleus tidak memanggilnya dan mengizinkannya tetap berada di Milanello untuk pemulihan. Statistik menunjukkan bahwa dengan kehadiran Rabiot, Milan memiliki keseimbangan yang jauh lebih baik di lini tengah dan dalam permainan tim.
Saat ia berada di lapangan dalam 4 pertandingan liga, Rossoneri berhasil meraih 3 kemenangan dan 1 hasil imbang.